Nih rekan-rekan semua harus tahu nih, ya jangan sampai pemadam tidak tahu, masyarakat nggak ngerti mana PNS mana PJLP. Taunya kalau sudah pakaian begini nih pemadam semua, ya. Wah saya nggak tahu PJLP, masyarakat mana tahu, taunya pemadam, ya. Jadi tadi sudah cara kebocoran gas dari tahap awal, apa yang harus dijelaskan ke masyarakat. Pertama, apa yang harus dijelaskan ke masyarakat, kemudian ketika terjadi kebocoran di dalam ruangan, apa yang harus dilakukan, itu sudah. Kemudian ketika terjadi penyalahan, apa yang harus dilakukan. Ketika sudah terjadi penyalahan di kompor, apa yang harus dilakukan, apa untuk pemadamannya. Kemudian untuk di gasnya seperti apa, di selangnya itu sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi agar semua ngerti dan nanti kita praktekkan satu persatu di lain kesempatan agar semua oh ya paham. Karena kalau teori aja belum pernah coba pasti pernah, ya pasti masih kurang. Ya ini dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan rekan-rekan khususnya PJLP, ya. Nah kemudian APAR sama cara penggunaannya tadi, pemadamannya bisa secara tradisional dengan menggunakan handuk, selimut, kain, karung yang dibasahkan, ya. Tadi dengan tradisional. Nah sekarang dengan alat pemadam api, ya. Rekan-rekan juga harus ngerti ini semua, apalagi PNS, apalagi Karu, ya harus tahu cara penggunaannya, ya bagaimana cara penggunaannya untuk menjelaskan ke masyarakat, ya. Ini ada bagiannya tabung manometer, ini namanya manometer, ya. Manometer ini menunjukkan ada tekanan atau tidak. Kalau tekanan ada di hijau, kalau standar di 0 berarti nggak ada tekanan, walaupun isinya baru. Kalau tekanannya ada kebocoran, kosong, ini nggak bisa dipakai. Lihat dulu sini, ya cek manometernya, ya. Kemudian cara penggunaannya tadi, ini ada pen pengaman, ya, ada segelnya. Kalau masih disegel berarti belum dipakai. Kalau segelnya sudah copot, ini ada kemungkinan bisa sudah dipasang, sudah dipakai, atau terlepas. Tapi ketika sudah dipakai, ini hanya bisa dipakai sekali karena gasnya akan bocor. Bisa dipakai beberapa kali dalam waktu yang cepat, ya. Kalau dalam waktu sudah 2 jam 3 jam ini sudah bocor. N2 nya sudah ada, yang tidak menekan untuk menekan N2 sudah tidak bisa. Jadi walaupun isinya masih penuh, ini tidak bisa dipakai, ya. Ini harus perhatikan dulu. Ini yang ada manometernya, ya. Ini isinya powder, ada yang isinya CO, ada yang isinya foam liquid, ya. Yang harus ngerti. Kalau powder untuk keamanan A, B, C, ya. Untuk listrik, untuk apa lagi? Benda padat, untuk apa lagi? Minyak, cair, ya. Ini cara kerjanya, satu, kimianya bekerja untuk melawan panas, memadamkan. Kemudian powdernya untuk menutup udara. Jadi 2 sekaligus, panasnya, kimianya bereaksi dengan panas, terus powdernya menutup udara. Kalau belum ketutup masih ada udaranya, itu akan tetap nyala. Ya, jadi harus disapu, cara penggunaannya juga harus disapu, tertutup, ya, tidak langsung ke sasaran ditutup. Tujuannya karena menutup udara, ya. Caranya ya harus ngerti. Gimana Bu caranya Bu? Nih cara jelasin ke masyarakat juga harus tahu. Nih Bu, ya, ini seperti ini, cara penggunaan seperti ini. Ibu yang tidak kidal, ya, letakkan depan, kaki berlutut, ya. Nah, ini jangan seperti ini, jangan dekat seperti ini, karena kita takut kalau treble. Nah, jauh. Nah, sudah sejengkal. Pegang kepalanya, ya. Ya, ini masih segel. Tarik pennya, pegang, ya. Harus ada power. Nah, selepas, baru tes tekanan. Sama, jaraknya jangan seperti ini. Karena kalau ini kena, ya, biasanya sih aman, tapi kita tidak tahu. Untuk mencegah, untuk safety, ya seperti ini. Jadi kalau terjadi paling ke sana, ke atas, ya. Kalau ada kerusakan,
atau udah treble di sini, ini ke atas. Terus, kalau tes sudah bagus, cara membawanya, bawahnya yang dipegang, atasnya jadi tekan. Kalau rekan-rekan semua pegang atas, yang atasnya ditekan, ya akan keluar sampai TKP sudah habis powdernya, ya. Jadi bawa seperti ini, jarak 2 sampai 4 meter, ya, disapu. Jangan langsung tutup, ya, disapu karena untuk menutup udara sesuai arah angin, jangan berlawanan arah angin. Kenapa? Karena berlawanan air, powdernya akan nggak sampai ke sasaran, ke sumber api, buyar, ya. Harus sesuai arah angin, disapu, bukan langsung satu titik, ya. Tutup, gitu, gitu, ya. Jadi itu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Nanti untuk sosialisasi, ini mungkin ada yang ditanyakan karena ini pembekalan rekan-rekan sebelum sosialisasi. Jadi rekan-rekan kita punya apa saja yang harus kita sampaikan. Selebihnya silakan pengembangan, ya, pengembangan di TKP. Tapi poin-poinnya jelas, ya, yang harus di masyarakat, apa yang harus masyarakat lakukan untuk pemadaman, penanganan kebocoran gas dan cara penggunaan APAR. Kemudian yang lebih jelas lagi nanti, yang lebih penting lagi, cara evakuasi jiwa, bagaimana penyelamatan jiwa, bagaimana cara pemadaman. Tapi ketika membesar, ketika ini Bapak Ibu nih bisa menjelaskan, Bapak-bapak sekalian bisa menjelaskan bagaimana evakuasi, ya, penyelamatan jiwa. Nah, ini nanti harus dijelaskan juga. Kalau dalam penyerangan pemadaman, Bapak silakan arah keluar mana. Jadi pemadamannya dari arah pintu keluar. Ketika pembesaran masih bisa jalur penyelamatan. Ya, jangan mentang-mentang sudah ini pakai APAR langsung ke dalam. Ketahuan pembesar gagal, akhirnya akses keluar tidak ada, tertutup. Akhirnya jadi korban. Tujuan memadamkan tapi malah memadamkan diri sendiri. Ya, harus tahu juga. Jadi Bapak harus belajar akses keluar dulu mana, ya, baru pemadaman. Kalau tidak berhasil, Bapak masih bisa untuk penyelamatan jiwa, terlalu penting, ya. Itu dari rekan-rekan. Jadi nanti selamat, mungkin saya juga ikut, ya. Tapi saya cuma sambutan, saya serahkan kepada teman-teman semua. Sebelumnya makanya di sini saya bekali. Mungkin nanti sudah dicatat sama Pak Anto, ya, yang poin-poin yang perlu disampaikan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dijawab sebisa. Kalau tidak bisa, ya nanti kalau saya masih di sana dari kegiatan, insya Allah saya akan bantu. Ya, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan niat kita untuk sosialisasi ke masyarakat mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan kita bagaimana cara tidak terjadi kebakaran, dan kalau terjadi kebakaran bagaimana seminimal mungkin, secepat mungkin masyarakat bisa memadamkan kebakaran agar tidak menjalar. Itu tujuannya. Mudah-mudahan sekali lagi niat kita mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bertugas. Semoga kita selalu sehat, berkah, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.